Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, perlu diketahui niyahah, ratapan adalah menyebut kebaikan si mayit dengan suara keras. Pendapat lain mendefinisikan niyahah ialah menangisi dan menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Nah, disebutnya kebaikan itu tapi hubungannya dengan ratapan. Kalau menyebut kebaikan si mayit dalam rangka untuk memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan adalah orang yang baik, itu justru disunahkan kalau dalam Islam. Sehingga kalau kata Nabi dalam hadis yang sahih disebutkan maqal, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Sehingga dalam satu riwayat pernah ada mayit yang digotong melintas di dekat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau berkata, orang-orang pada berkata dia orang yang baik. Tapi tidak dalam konteks meratap, tapi dalam konteks untuk memberikan kesaksian kebaikan itu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya dia seperti apa yang kalian katakan, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, terus kemudian beliau berkata, dulu apa yang kalian katakan itu pernah terjadi kepada saya di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu diangkat lewat jenazah di hadapan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami berkata, para sahabat berkata, dia orang yang baik, dia orang yang baik. Kata Nabi, dia seperti apa yang kalian katakan, karena kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Maka kalau kita tahu ada seorang kawan, seorang teman, apalagi saudara, karib kerabat, apalagi pasangan kita, kemudian kok dia meninggal dunia dan kita tahu kebaikannya, sunnah dalam Islam kita memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan adalah orang yang baik. Itu sunnah, karena kesaksian kita tentang bahwa beliau adalah orang yang baik itu akan menjadikan yang bersangkutan dinilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau meratap itu konteksnya lain. Jadi dia menyebut-nyebut kebaikan si mayit itu tapi dengan ratapan. Dan ratapan itu titik tekannya bukan memberikan pengakuan bahwa yang bersangkutan itu baik, tapi lebih kepada karena seperti tidak rela dengan takdir Allah, sehingga kemudian yang bersangkutan itu seperti ada kekhawatiran yang itu mencidrai akidahnya. Contoh. Waduh, ini nanti bagaimana nasib anak-anak kamu? Bagaimana nasib anak-anak kamu? Seolah-olah bahwa nasib anak itu dijamin oleh ayahnya. Dia lupa bahwa nasib anak-anaknya itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa nanti yang akan memberikan makan anak kamu? Siapa nanti yang akan menyekolahkan anak kamu? Siapa? Ini konteksnya sudah mulai meragukan terkait dengan rezeki. Seolah-olah bahwa rezekinya anak-anak itu ditanggung oleh ayahnya. Padahal rezeki ayahnya saja ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenapa sebabnya kalau orang itu meratap dengan menyebut-nyebut kebaikan seseorang, tapi konteksnya tidak untuk memberikan pengakuan atas kebaikannya, tapi lebih kepada tadi mengingkari takdir Allah, tidak rela dengan ketetapan Allah, ada dalam tanda kutip ya melenceng akidahnya terkait dengan masalah rizki, nasib dan seterusnya tadi itu, maka pantaslah kalau kemudian perbuatan tersebut dicela dalam pandangan Islam. Itu seperti itu. Ulama menyatakan haram hukumnya menangis dengan suara keras, dalam arti meratap tadi itu. Kalau menangisnya enggak haram. Sementara menangisi mayit tanpa menyebut-nyebut kebaikan dan suara keras, hukumnya tidak haram. Jadi kalau cuma nangis saja boleh. Nah, jadi Nabi termasuk yang pernah menangis ketika putra beliau meninggal dunia, ketika cucu beliau meninggal dunia, dan beliau termasuk ketika istri beliau meninggal dunia, paman beliau meninggal dunia. Nabi bersedih, Nabi menangis, tapi Nabi tidak meratap. Nah, dalam Islam itu menangis itu boleh, yang nggak boleh itu meratap. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Ubadah
bersama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menangis saat melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Mereka ikut menangis. Lalu beliau bersabda, "Ala tasma'una innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalb walakin yu'adzibu bihada wa asyara ila lisani ya aw yarham." Tidakkah kalian mendengar atau ala ketahuilah. Oh maaf, saya salah. Ala tasma'una, tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena air mata ataupun kesedihan hati, tetapi Dia menyiksa karena ini, atau Dia merahmati, sambil beliau menunjuk ke arah lisan beliau. Ini hadisnya Sahih Al-Bukhari tadi. Jadi sedih dalam hati, menangis yang mencucurkan air mata itu tidak menimbulkan adab. Kenapa? Karena menangis itu fitrah manusia. Bahkan itu bagian dari kasih sayang. Sedih itu juga fitrah manusia. Dan itu bagian dari empati. Tapi kalau sudah terlisankan dengan kata-kata yang tidak benar, itu yang menyebabkan seorang itu diadab. Ya tadi, ungkapan-ungkapan, ratapan-ratapan tadi itu. Nah, tapi kesedihan dalam hati kalau sampai menimbulkan tidak ridho dengan takdir Allah juga bisa menyebabkan dosa juga, sama. Karena tidak ridho terhadap takdir Allah itu juga merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Di antara hal yang perlu kita cermati bersama terkait dengan masalah menangis, sedih, dan meratap. Sedih dan menangis tidaklah haram, tapi kalau sampai dilisankan dalam bentuk ratapan-ratapan atau tindakan hati dalam bentuk tidak ridho dengan takdir Allah, maka itu bisa menyebabkan seseorang itu berdosa dalam hal ini. Allah. Diriwayatkan dalam hadis Sahihain Bukhari Muslim dari Usama bin Zaid radhiyallahu an bahwa cucu beliau dibawa ke hadapannya ketika sakaratul maut. Kemudian mata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlinang air mata. Jadi kedua mata beliau kemudian berlinang air mata. Lalu Sa'ad berkata, "Apa ini wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hadihi rahmatun." Ini air mata kasih sayang. Ja'alahallahu fi qulubi ibadihi. Allah menjadikannya di dalam hati hamba-hambanya. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dan bahwasanya Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Hadisnya Sahih Bukhari. Malah di hadis yang lain Nabi menyebutkan malam yarham lam yurham. Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, maka dia tidak akan disayang oleh Allah. Jadi kalau ada orang nggak punya rasa kasih sayang, itu tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita masih punya rasa kasih sayang, sehingga karenanya kita masih bisa menangis dengan kematian seseorang yang kita sayangi, maka itu pertanda kalau kita ini masih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran, ayatnya ayat 159. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Kalau bukan maka disebabkan rahmat Allah lah hai Nabi, engkau bisa berbuat lemah lembut terhadap mereka.
fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Imam Nawawi, salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka hatinya akan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Salah satu tanda kalau seseorang itu dirahmati oleh Allah, maka dalam hati orang itu akan dipenuhi dengan kasih sayang dan kelemah lembutan. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, kalau kita ini ingin tahu apakah kita dirahmati oleh Allah atau tidak, silakan raba dalam diri kita masing-masing. Adakah dalam hati kita ini rasa kasih sayang pada sesama atau tidak? Kalau dalam hati kita masih punya rasa kasih sayang pada sesama, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau kita dirahmati oleh Allah. Tapi kalau di dalam hati kita jauh dari rasa kasih sayang pada sesama, maka berarti jauh juga kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min syarri dzalik.